Shit, I forgot. My name's Advait. Sarah. Hai teman, selamat datang kembali di channel Geng 05. Dan seperti biasa saya akan merangkum alur cerita film India. Dan film yang akan dibahas kali ini berjudul Malang. Malang yang dari bahasa Hindi yang artinya gelandangan, mengisahkan tentang seorang pria introvert yakni Advait yang diperankan oleh Aditya Roy Kapoor. Advait memutuskan untuk menjadi gelandangan dengan mengembara ke berbagai tempat di India. Di perjalanannya, Advait bertemu dengan wanita yang sangat cantik keturunan India dan London yang bernama Sarah. Takdir mempertemukan mereka berdua hingga akhirnya keduanya saling jatuh cinta dan menjalin hubungan. Semuanya berjalan baik hingga perbedaan pemikiran di antara keduanya datang. Namun siapa sangka, perbedaan pemikiran itu menimbulkan masalah yang sangat besar. Dan inilah alur cerita film India, Malang. Film dimulai dari seorang pria bernama Advait yang mengemasi barang-barangnya. Advait lalu pergi ke sebuah daerah di India yaitu Goa. Sementara itu, di hari yang sama seorang wanita bernama Sarah berada di London. Sarah memberikan laptop, iPhone, dan semua barang elektroniknya pada seorang gelandangan. Sarah lalu terbang dari London ke Goa, dan kisah Advait dan Sarah pun dimulai. Advait sedang berada di sebuah klub malam, dan kemudian ada juga kembang api yang menyala di langit. Dan disinilah untuk pertama kalinya Advait dan Sarah bertemu. Mereka berdua saling pandang-pandangan tanpa berkata sepatah kata pun. Tapi tiba-tiba polisi datang untuk melakukan penggerebekan. Semua orang pun langsung kabur. Advait kemudian memanjat pagar dan saat itu Sarah mengulurkan tangannya meminta bantuan kepada Advait. Dikarenakan Sarah adalah wanita yang sangat cantik, Advait pun tak punya pilihan selain membantu Sarah. Akhirnya mereka berdua pun berhasil kabur dari kejaran polisi. Mereka lalu pergi ke pesta yang lainnya. Di pesta itu Sarah dan Advait ingin nge-fly. Jadi Advait pun menyuruh Sarah untuk diam di tempat itu. Sementara Advait akan mencari informasi tentang orang-orang yang menjual obat-obatan. Sarah lalu melihat seorang wanita asing bernama Jessie. Jessie terlihat sedang menggoda seorang pria untuk mendapatkan obat-obatan. Diketahui Jessie adalah seorang pecandu. Kemudian Jessie melihat Sarah yang terus memandanginya. Akhirnya Sarah dan Jessie berbicara. Sarah ingin bertanya pada Jessie di mana ia bisa mendapatkan obat-obatan untuk nge-fly. Tapi tiba-tiba Advait datang dan mengajak Sarah pergi karena Advait tak mendapat informasi apapun tentang obat-obatan yang mereka cari. Jessie lalu bertanya pada Sarah dan Advait apakah keduanya berpacaran. Advait pun kebingungan karena ia baru bertemu dengan Sarah, bahkan belum ada 1 jam mereka bertemu. Tapi Sarah menjawab jika ia dan Advait sedang berpacaran. Jessie lalu kembali bertanya, apakah hubungan Sarah dan Advait itu hanya untuk sementara atau akan terus berlanjut? Sarah menjawab, hal itu belum diputuskan. Jessie lalu memberikan obat-obatan yang ia dapatkan tadi kepada Sarah. Jessie berpesan agar Sarah dan Advait terus berhubungan dan selalu bersama-sama karena mereka terlihat sangat serasi. Akhirnya Sarah dan Advait memakai obat-obatan itu dan mereka berdua menikmati pestanya. Lalu tiba-tiba Sarah pergi ke pantai dan Advait menyusul di belakang dengan melepaskan bajunya. Advait dan Sarah berenang bersama dan di pantai itu mereka berdua, ya begitulah. Di pagi hari Advait yang baru bangun dari tidurnya melihat Sarah yang sedang duduk di depan tenda di bibir pantai. Sarah sedang melepaskan ikatan pada gelangnya. Advait pun mendatangi Sarah dan membantu Sarah melepaskan ikatan gelang tersebut. Advait lalu bertanya ada apa dengan gelang itu, mengapa Sarah melepaskan ikatannya. Sarah kemudian menjawab bahwa saat ia berhasil melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan, ia akan melepas 1 ikatan di gelangnya yang menandakan Sarah telah melepaskan 1 ketakutan yang ada pada dirinya.
Sarah lalu bilang bahwa ia takut pergi sendirian, tapi kini ia sendiri di goa dan ia takut bertemu dengan orang asing, tapi kini ia telah bertemu dengan Advait. Sarah ingin pergi ke tempat baru dan bertemu dengan orang baru, memakan semua yang ia bisa makan dan minum bir murah. Ia ingin melakukan semuanya yang bisa ia lakukan. Advait yang mendengar itu lalu menyadari bahwa ia hanya bagaikan sampul di gelang Sarah. Sarah pun membenarkan hal tersebut. Sarah lalu mengucapkan selamat tinggal pada Advait. Rupanya Sarah hanya ingin cintanya dengan Advait tadi malam hanya menjadi cinta satu malam saja. Sarah pun pergi dari tempat itu. Advait lalu berkata bahwa ia lupa menanyakan nama perempuan yang semalam bersamanya. Tapi Advait saat itu ternyata telah jatuh cinta kepada Sarah. Akhirnya Advait mengikuti Sarah dan Advait bilang pada Sarah bila akan lebih baik jika ikatan sampul pada gelang Sarah mereka buka bersama. Mereka akan lebih bagus lagi sebagai tim. Mungkin yang dimaksud Advait adalah pasangan. Akhirnya Sarah dan Advait sampai di tempat tujuan mereka dan di depan mereka ada lautan di bawah. Sarah lalu bertanya pada Advait apakah Advait takut dengan ketinggian. Advait menjawab tentu saja ia takut. Sarah lalu menggenggam tangan Advait dan mengajak Advait untuk melompat ke laut. Advait yang tak siap pun terkejut dan bilang, "Kau gila." Sarah berkata bahwa Advait tak akan takut lagi dengan ketinggian. Karena seseorang tak bisa takut dua kali, dan mulai saat itu mereka berdua adalah tim. Sejak di hari itu Advait dan Sarah pergi jalan-jalan dan mengembara bersama-sama. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Dan setelah mereka melakukan hal yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya, mereka melepaskan sampul ikatan pada gelang Sarah. Mereka berdua lalu pergi ke sebuah pesta dan mereka bersenang-senang. Hingga tiba-tiba di pesta itu, Jessie yang sebelumnya bertemu dengan Sarah dan Advait mengalami overdosis. Tapi beruntungnya di tas Jessie ada obat penawarnya dan Sarah menyuntikkan penawar itu pada Jessie. Jessie pun selamat dan dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit Jessie sadar dan ada Sarah dan Advait yang menunggu Jessie. Advait kemudian berkata bahwa Jessie telah gila. Bagaimana Jessie membawa obat untuk overdosis di tas miliknya? Jessie pun berkata bahwa ia sendirian, tak ada yang menjaganya. Jadi ia harus menjaga dirinya sendiri. Sarah lalu mengatakan bahwa sekarang ada dirinya dan Advait yang bersama Jessie. Sarah juga bilang bahwa sebelumnya ia melihat Jessie dekat dengan seorang pria bernama Mikey. "Di mana ia sekarang?" tanya Sarah. Jessie lalu berkata bahwa Mikey hanyalah kliennya, dan Jessie juga mengatakan, sama dengan Sarah dan Advait, Jessie datang ke goa beberapa tahun yang lalu dengan membawa uang dan juga kepercayaan diri yang tinggi. Namun Jessie kecanduan dan akhirnya Jessie membeli semua kesenangan itu dan menetap di goa. Tapi karena hal itu, pada akhirnya Jessie kehabisan uang dan kepercayaan dirinya. Jessie yakin bahwa suatu hari kehidupannya yang seperti itu akan membunuhnya. Sebenarnya ini adalah hal aneh karena ia berusaha berlari dari kehidupan tapi juga menghindari kematian. लाइफ से भागने के लिए नशा और डेथ से भागने के लिए उसकी दवा, बस भाग ही रही हूँ. Setelah mendengar kata-kata Jessie, Sarah sadar bahwa hal yang dikatakan Jessie itu benar. Setiap orang ingin bebas melakukan apapun, tapi apa artinya kebebasan itu bila tak ada kedamaian yang didapatkan? Advait dengan bercanda bilang Jessie memang membutuhkan banyak kedamaian sambil tertawa. Sarah lalu melihat ke laut dan terdiam. Advait pun mulai serius dan bertanya, apa arti kedamaian bagi Sarah? Sarah menjawab tidak tahu. Tapi dahulu saat ia berkumpul dengan keluarganya, ayahnya memakai jas dan ibunya menggunakan gaun. Mereka akan menari bersama dan mendengarkan lagu India sepanjang malam. Dan kesenangan seperti itu mungkin adalah kedamaian yang bisa Sarah rasakan. Advait lalu mengajak Sarah pergi ke sebuah rumah. Di rumah itu, Advait membuat kejutan untuk Sarah. Saat Sarah berganti pakaian, Advait menyalakan lilin-lilin dan Advait juga memakai jas.
sama seperti yang dikatakan Sarah tentang kedamaian. Saat Sarah keluar dengan pakaian yang mereka ambil di rumah orang itu, Advait terpesona dengan Sarah. Sedangkan Sarah yang melihat kejutan dari Advait dan melihat lilin-lilin yang menyala dan hal romantis itu, Sarah langsung nyosor dan mereka berdua pun. Beberapa minggu kemudian, Sarah duduk di toilet dan saat itu di tangan Sarah ada alat tes dengan garis 2. Sarah terlihat kebingungan hingga akhirnya di malam hari di sebuah pesta, Advait memberikan bir pada Sarah, tapi Sarah menolak dan Sarah memberitahu bahwa ia sedang hamil. Advait yang mendengarnya pun terkejut dan kebingungan. Tapi Sarah langsung menenangkan Advait dan berkata semua akan baik-baik saja. Mereka akan merawat bayinya bersama-sama. Tiba-tiba datanglah para polisi yang ingin menangkap pengedar narkoba di klub malam itu. Sementara pengedar narkoba yang mengetahui kedatangan polisi langsung menyandera salah satu orang di tempat itu dan orang yang disandera adalah Sarah. Lalu Advait meminta agar polisi itu tak menembak karena ada Sarah yang disandera. Tapi polisi itu akhirnya menembak dan mengenai pengedar narkoba tersebut. Tapi ada juga peluru nyasar yang mengenai seorang wanita muda. Dan ternyata wanita muda itu adalah anak dari polisi Agassi. Agassi pun berteriak dan menyesali penggerbekan tersebut. Keesokan harinya, Advait yang melihat Sarah tertidur berniat untuk pergi meninggalkan Sarah. Advait hanya meninggalkan surat karena Advait tidak mau membuat hubungan keluarga dengan siapapun. Advait lalu kembali ke rencana awal dan mengembara sendirian. Sedangkan Sarah yang ditinggal oleh Advait menetap di goa sambil menanti dan berharap Advait akan kembali padanya. Sedangkan Agassi yang tadinya polisi baik dan selalu mengikuti aturan, kini berubah menjadi polisi bengis dan menghabisi semua penjahat yang ia temui. Advait bertemu dengan orang-orang baru, tempat baru, tapi pikirannya hanya ada Sarah. Hingga akhirnya Advait memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Di jalan ia bertemu dengan teman lamanya dan Advait pun berbicara dengan temannya tersebut. Teman Advait yang saat itu marah karena Advait tak datang ke pernikahannya menanyakan alasan Advait tak datang. Advait lalu bilang karena temannya itu mengundang orang tuanya. Karena itu Advait tidak menghadiri pernikahan temannya itu. Teman Advait pun bilang jika orang tua Advait melihat dirinya tumbuh, bagaimana mungkin ia tak mengundangnya. Advait lalu bertanya bagaimana kehidupan rumah tangga temannya itu. Teman Advait itu pun menceritakan sekaligus curhat tentang pernikahan yang ia jalani. Teman Advait itu mengatakan bahwa ia hampir gila karena istrinya. Saat ia telat pulang bekerja, istrinya menunggunya untuk makan malam. Istrinya memaksanya agar dirinya makan di rumah. Hidupnya tidak bebas dan selalu diatur oleh istrinya. Teman Advait itu mengatakan bahwa ia merindukan saat dahulu ia ngekos karena tak ada yang bawel tentang apa yang ia lakukan. Ia bisa bebas melakukan apapun. Advait lalu bilang agar temannya itu pergi saja dan tinggalkan istrinya, agar ia bisa bebas seperti Advait. Teman Advait lalu berkata, ia membeli sebuah bangunan sepetak dengan 3 kamar, tapi istrinya menjadikannya rumah. मैंने काटा रोड पे 3 BHK का फ्लैट लिया यार। घर उसने बनाया। Teman Advait itu kemudian mengajak Advait untuk bertemu dengan istrinya dan mengajak Advait ke rumah. Saat sampai di rumah, teman Advait itu langsung berlari ke istrinya dan langsung meminta maaf. Teman Advait itu membujuk istrinya agar tak marah karena ia pulang telat. Saat itu Advait yang melihatnya menyadari sesuatu. Teman Advait itu lalu ingin memperkenalkan Advait dan mengajak Advait untuk masuk ke rumah. Tapi tiba-tiba Advait memeluk temannya itu sambil mengatakan jika ia menyayangi temannya tersebut. Advait lalu pergi dan bilang ia akan pulang ke rumah. Advait lalu buru-buru pergi ke goa untuk menemui Sarah. Tapi saat Advait sampai di tempat biasa ia menginap dengan Sarah, tak ada siapapun.
Lalu Advait bertanya pada seorang bule yang juga tinggal di penginapan itu, dan bertanya apakah bule itu melihat Sarah. Bule yang sepertinya sudah mengenal Advait dan Sarah itu lalu mengatakan jika Sarah pergi ke rumah Jesse. Advait dengan terburu-buru langsung menuju ke rumah Jesse. Tapi saat ia sampai dan memanggil-manggil Sarah, tak ada jawaban dan rumah Jesse terlihat sepi. Advait pun hendak mencari Sarah ke tempat lain. Tapi tiba-tiba ada sebuah suara kaca yang pecah. Advait pun langsung mendobrak pintu rumah Jesse dan saat itu Sarah sedang bersama seorang pria yang berniat jahat pada Sarah. Advait pun langsung berusaha untuk menolong Sarah. Tapi saat Advait berkelahi dengan seorang pria yang diketahui bernama Michael, Advait malah dihajar habis-habisan. Michael adalah seorang polisi perwira tinggi, sedangkan Advait hanyalah seorang pengembara, perokok, dan pemabuk. Jelas saja Advait tak ada apa-apanya saat bertarung dengan Michael. Tapi tiba-tiba Sarah menghantam kepala Michael menggunakan botol dan Michael langsung terkapar, tak sadarkan diri. Sarah yang melihat Advait lalu menangis dan setelah itu Advait pun berusaha menenangkan Sarah dan meminta maaf. Advait berjanji ia tak akan pernah lagi meninggalkan Sarah dalam keadaan apapun. Mereka berdua lalu menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Disinilah malapetaka datang. Polisi-polisi yang datang ternyata adalah anak buah sekaligus teman dari Michael. Awalnya para polisi itu bersikap baik dan bilang mereka akan membawa Advait dan Sarah ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tetapi di tengah jalan, mobil itu berhenti di sebuah jembatan dan mereka menurunkan Advait bersama Sarah. Para polisi itu berniat untuk menghabisi Advait dan Sarah. Advait dan Sarah yang mengetahuinya dari para polisi itu berusaha untuk kabur. Sarah kemudian meminta bantuan pada sebuah mobil yang lewat, tetapi orang di mobil itu malah Michael. Pertama, mereka menyuntikkan Sarah dengan obat-obatan terlarang hingga Sarah mengalami overdosis. Sementara Advait yang melihat kekasihnya akan dihabisi, tak berdaya melawan beberapa polisi muda itu. Melawan satu polisi saja Advait dihajar habis-habisan, apalagi melawan 3 polisi. Michael lalu menyuntikkan obat-obatan itu hingga Sarah mengalami overdosis dan Sarah tidak mampu bergerak sedikit pun. Sarah lalu dibuang dari atas jembatan itu ke sungai. Giliran Advait yang akan dihabisi oleh Michael dan teman-temannya. Tapi pada hari itu adalah malam Natal dan ada sebuah karnaval yang melewati jembatan tersebut. Michael lalu menyuntikkan obat-obatan terlarang kepada Advait dengan dosis yang tak sebesar Sarah. Michael dan para polisi itu lalu menangkap Advait dan Advait dituduh menggunakan narkoboy. Advait pun menjalani sidang dan ia divonis 5 tahun penjara. Oke, sebenarnya apa yang terjadi mengapa Michael dan para polisi itu ingin menghabisi Advait dan Sarah? Singkat cerita, Michael ini mau menikah dengan seorang wanita bernama Teresa. Tetapi Michael memiliki masalah mental yang membuatnya takut untuk berhubungan dengan wanita. Suatu hari Michael mendengar anak buahnya membicarakan tentang PSK bule yaitu Jesse. Michael pun pergi ke rumah Jesse untuk belajar. Ya, sebelum pernikahannya Michael ingin terlebih dahulu belajar dan menghilangkan ketakutan saat berhubungan dengan perempuan. Tapi pada malam itu Jesse pergi ke warung dan Sarah yang sedang menunggu Jesse di rumahnya. Lalu datanglah Michael dan memberi uang kepada Sarah. Michael yang mengira Sarah adalah Jesse meminta Sarah untuk melakukan pekerjaannya. Tapi karena ini Sarah dan bukan Jesse, Sarah pun menolak. Awalnya Michael tak masalah dengan penolakan Sarah dan ingin pergi. Tetapi saat Michael hendak meninggalkan rumah itu, Sarah berkata, "Dasar pria brengsek, tak bisa menghormati wanita, mengaku sebagai pria," ucap Sarah. Michael yang mendengarnya tak terima dan langsung menyuruh Sarah untuk mengajarinya menjadi pria. Michael memaksa Sarah dan saat itu datanglah Advait dan terjadilah kejadian yang seperti diceritakan tadi. Kembali ke jalan ceritanya. Advait yang berada di dalam penjara menahan dendamnya kepada Michael dan teman-temannya. Advait pun berlatih fisik setiap hari di penjara itu dan bertarung dengan banyak narapidana hingga tubuh Advait yang tadinya cungkring seperti Peter Parker, Andrew Garfield berubah menjadi berotot seperti Chris Hemsworth, Kapten Amerika. Setelah 5 tahun berlalu, Advait keluar dari penjara dan berniat untuk balas dendam.
Pertama, Advait menghabisi seorang polisi dari sel khusus. Polisi ini adalah polisi yang menyiksanya di dalam penjara. Polisi itu juga memaksa Advait untuk menandatangani surat persetujuan pemakaian narkoboy. Saat itu Advait juga digantung dan dipukuli. Kali ini Advait melakukan hal yang sama. Ia memukuli habis-habisan polisi itu hingga akhirnya polisi itu disuntik dengan obat-obatan hingga overdosis dan tewas. Setelah tewas, polisi dari sel khusus itu digantung. Balas dendam yang sama dilakukan oleh Advait. Peribahasanya gantung balas dengan gantung. Tapi Advait masih hidup, sedangkan polisi itu tidak. Target yang kedua adalah polisi yang dahulu menghajar Advait di jembatan. Advait kemudian menangkap polisi yang dahulu memukulinya di jembatan dan membawanya ke sebuah gedung kosong. Dahulu di atas jembatan, polisi itu menghajar Advait dan mematahkan tangan Advait dengan menendangnya. Kali ini Advait melakukan hal yang sama, dan setelah itu polisi itu disuntik dengan obat-obatan hingga overdosis dan tewas. Target Advait yang ketiga adalah polisi yang dahulu membuang Sarah dari jembatan ke sungai. Namun polisi itu yang mengetahui ia sedang diincar oleh Advait sudah mempersiapkan semuanya. Ia sengaja pergi ke stadion dan menonton pertandingan sepak bola. Polisi kempal itu telah bersiap dengan membawa pasukan polisi ke stadion yang menyamar. Polisi itu sengaja pergi sendirian ke sebuah lorong untuk menjebak dan menangkap Advait. Dan setelah Advait mengikutinya, polisi kempal itu berhenti dan keluarlah para polisi yang menyamar. Polisi kempal itu pun merasa di atas angin dan yakin ia tak akan bernasib sama seperti kedua temannya yang dihabisi Advait. Tapi tiba-tiba lampu di koridor itu mati, menyala, mati dan menyala. Dan mati lagi dan menyala lagi. Seperti itu terus berkedip-kedip seperti di film horor. Entah ada hantu yang sedang bermain atau memang lampu koridor yang error. Yang jelas saat itu Advait yang hatinya dipenuhi dengan balas dendam tak merasa ketakutan sedikit pun dan melawan semua polisi itu. Polisi kembali itu pun berlari hingga ke atas stadion. Advait yang mengejarnya menghajar polisi itu. Kemudian polisi itu disuntik dengan obat-obatan. Tapi ketika akan disuntik, polisi itu sangat terkejut karena ada Sarah di sana. Sarah pun membalas apa yang dilakukan polisi itu. Sama seperti dahulu saat polisi itu membuat Sarah overdosis dan membuangnya ke sungai, Sarah melakukan hal yang sama, tapi polisi itu dilempar bukan dari jembatan, tapi dari atap stadion. Rupanya Sarah masih hidup karena saat dahulu ia overdosis dan dibuang ke sungai. Jesse melihat hal tersebut. Jesse pun menolong Sarah dan menyuntikkan penawar overdosis yang biasa ia bawa di tasnya. Sarah selamat, namun sayangnya Sarah keguguran karena overdosis itu. Sarah pun memiliki dendam seperti Advait karena bayinya terbunuh oleh Michael dan polisi-polisi itu. Selama 5 tahun Advait di penjara, Sarah mengumpulkan informasi Joho tentang Michael dan anak buahnya. Ia juga membuat rencana yang sangat matang untuk balas dendam. Lalu saat Advait menghabisi para polisi-polisi itu, Sarah selalu berada di sana dan bertugas untuk menyuntikkan obat-obatan terlarang yang membuat target mereka overdosis dan tewas. Sebenarnya di sini Sarah yang lebih berperan menghabisi para anak buah Michael tersebut. Kini tinggal Michael yang tersisa. Tapi tiba-tiba saat di stadion itu, Advait menemui Agassi dan menyerahkan dirinya. Setelah Advait ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, Michael berbicara berdua dengan Advait di ruang interogasi. Michael lalu mengakui semua perbuatannya kepada Advait dan Sarah dan menjelaskan alasannya. Tapi Michael tak menyesal dan merasa ia menang lagi karena Advait telah ditangkap dengan tuduhan 3 pembunuhan yang rasanya Advait tidak akan mungkin bebas. Advait lalu sangat marah dan ingin menghajar Michael, tapi para polisi langsung datang dan menahan Advait. Agassi lalu menyuruh Michael untuk pulang dan merayakan Natal dengan istrinya. Biar ia saja yang mengurus Advait. Michael pun tanpa khawatir pulang dengan berpikir ia telah aman karena Advait telah tertangkap. Seperti biasanya Agassi yang bertemu dengan penjahat akan menghabisinya dan tak akan membawanya ke pengadilan. Agassi lalu membawa Advait ke jembatan dan ia ingin menembak Advait. Tapi sebelum itu Agassi bertanya pada Advait,
Mengapa Advait selalu menelponnya terlebih dahulu sebelum menghabisi para polisi itu? Dan mengapa Advait selalu mengatakan Happy Solstice? Itu adalah ucapan selamat Natal yang biasa diucapkan oleh orang Portugis. Sedangkan Advait dan Agassi adalah pribumi India. Advait langsung tersenyum dan berkata, akhirnya Agassi menanyakan pertanyaan yang benar. Advait lalu menceritakan yang sebenarnya, mengapa ia menghabisi para polisi itu. Agassi pun bertanya, jika target Advait adalah Michael dan teman-temannya, mengapa Advait selalu menelpon Agassi? Advait kemudian memberitahu bahwa ia pikir tak akan ada orang yang mengerti yang dirasakan Advait dan Sarah selain Agassi, yang juga sama-sama kehilangan anaknya. Agassi saat dahulu kehilangan anaknya juga selalu menghabisi orang-orang jahat, karena putrinya dahulu tertembak gara-gara penjahat. और इंसाफ सिस्टम नहीं, सिर्फ वही आदमी दे सकता है जो किसी अपने को खोने का दर्द समझे. Jadi kini untuk bebas dari kasus pembunuhan, Advait melakukan semua rencana itu agar Agassi membebaskannya. Agassi kembali bertanya, lalu bagaimana dengan Michael? Dia masih hidup. Tapi untuk itu Advait tak khawatir. Ia sengaja menyerahkan dirinya agar Michael lengah, dan Sarah akan mendatangi Michael untuk membalas dendam. Di rumah, Michael sedang ribut dengan istrinya karena Teresa memiliki hubungan dengan pria lain. Karena selama 5 tahun pernikahannya dengan Michael, Teresa tak pernah diberi itu. Michael yang sebenarnya sudah mengetahui perselingkuhan Teresa sejak beberapa bulan ini, kemudian membicarakan masalah tersebut. Tapi tiba-tiba Michael lepas kendali dan menggila. Michael berusaha menghabisi Teresa, tapi saat Michael mencekik Teresa, tiba-tiba ada jarum suntik yang menancap pada Michael dan itu adalah Sarah. Michael pun langsung overdosis dan tewas. Agassi yang mengerti balas dendam Advait dan Sarah karena Agassi juga mengalami hal yang sama walaupun dengan cara yang berbeda, akhirnya melepaskan Advait. Agassi menutup kasus kematian Michael Rodriguez karena tak ada bukti, tak ada saksi. Karena Teresa yang melihat Sarah menghabisi Michael tak mengatakan apapun. Akhirnya Advait dan Sarah kembali bersama. Saat itu mereka saling menatap satu sama lain dan ya begitulah film ini berakhir. Baiklah teman, mungkin itu saja di video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Di sini Geng 05 mewakili diri saya sendiri mengucapkan terima kasih untuk atensinya dan sampai jumpa. Adios amigos.